Persidangan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook sudah berjalan beberapa kali. Tapi jujur, bukan isi persidangannya yang bikin saya berhenti scroll-scroll. Yang lebih menarik bagi saya justru ribut-ribut di luar sidang. Ada apa di luar sidang ya? Jadi, dalam pandangan saya, media lebih ramai menampilkan analisis para pengamat terhadap persidangan itu. Saya jadi mikir, kenapa media suka banget pakai mulut pengamat? Siapa sebenarnya pengamat itu? Apakah pendapat mereka layak dipercaya? Kita bahas setelah ini. Dari berbagai berita tentang jalannya sidang Nadiem Makarim, saya melihat ada satu komentar yang bikin saya berhenti cukup lama. Datangnya dari seseorang yang disebut media atau dijuluki sebagai pengamat hukum dan kejaksaan. Ia mengomentari jalannya persidangan kasus Chromebook yang membuat Nadiem jadi terdakwa. Komentarnya seolah-olah rapi, bahasanya tenang, argumennya terdengar meyakinkan. Saya penasaran, lalu saya buka profilnya yang ternyata kelihatan seolah-olah dari kalangan atas. Maksudnya atas bagaimana? Ya setelah saya baca-baca, ternyata pengamat itu punya latar belakang hukum dan agama. Siapa sebenarnya pengamat itu? Dia aktif di organisasi kepemudaan. Gelar S1 dia raih di perguruan tinggi di Solo, S2-nya di Yogyakarta. Ia juga pernah ikut Chevening Fellowship di Inggris. Namun saya melihat bahwa di dunia media hari ini, latar belakang seperti itu sudah cukup untuk bikin banyak orang langsung bilang, oh ini pakar. Saya pun tidak kaget karena komentarnya memang kritis dan kritik itu memang perlu. Saya justru kaget karena secara refleks yang muncul di kepala saya ternyata berbeda. Dalam hati saya bertanya-tanya, orang itu bicara sebagai apa? Sebagai ahli hukum pidana? Sebagai analis kebijakan kejaksaan? Sebagai aktivis? Atau sekedar warga seperti saya yang kebetulan punya opini keras? Masalah ini kelihatannya sepele, tapi justru disitulah masalah besarnya. Karena hari ini pertanyaan seperti itu jarang sekali diajukan. Saya melihat bahwa media gampang sekali mengutip pendapat pengamat dan pakar dalam tanda petik untuk hampir semua isu. Dari soal makan bergizi gratis sampai politik global yang rumitnya bukan main. Kita hidup di era di mana hampir semua orang bisa tampil sebagai pengamat atau pakar. Orang tinggal menulis di kolom bio-nya, rajin bikin thread atau utasan, percaya diri di kamera. Dan kalau bisa, latar belakang pendidikannya disebut lengkap dengan atau tanpa bukti ijazah yang asli. Dia bisa bilang tentang hukum pada pagi hari, siangnya ngobrol soal politik, sore ganti isu lagi soal ekonomi, dan malam hari dia membahas isu-isu teknologi. Besoknya dia ganti lagi topik yang dibahas, misalnya bisa pendidikan atau soal moral publik. Hampir tidak ada jeda, hampir tidak ada kalimat, gue belum tahu soal ini. Yang bikin saya makin gelisah bukan cuma para pengamat atau pakar instan itu, tapi cara media memperlakukan mereka. Media seringkali tanpa melakukan check and recheck lebih jauh. Tidak membedakan kapasitas bicara si pengamat. Media juga tidak menjelaskan kepada publik kenapa justru suara dia yang dipilih dan diangkat. Di mata saya, komentar para pengamat itu terkesan asal cepat, asal responsif, dan asal terlihat pintar. Sebagai orang yang pernah lama di ruang redaksi, saya harus jujur, budaya seperti ini
tidak muncul tiba-tiba. Media ikut membangunnya pelan-pelan selama bertahun-tahun. Dulu kata pakar itu tidak sakral, tapi juga tidak murahan. Pakar bukan cuma jago ngomong, tapi yang penting mereka tahu kapan harus meragukan pendapat atau pengetahuannya sendiri. Pakar yang baik sering bilang, ini tidak bisa dinilai secara hitam putih. Atau, wah datanya masih terbatas, saya tidak bisa memberi penilaian yang jujur. Atau ini kesimpulannya masih sementara, masih butuh banyak data yang lain. Tapi sekarang yang laku justru para pengamat atau yang mengaku pakar yang selalu yakin, selalu punya jawaban terhadap semua persoalan, selalu final pendapatnya, selalu terdengar tegas, dan merasa pasti benar pendapatnya. Algoritma menyukai orang-orang seperti itu, media juga suka, dan publik lama-lama jadi terbiasa. Mereka menormalisasi istilah pengamat dan pakar. Masalahnya kepakaran itu bukan soal rasa percaya diri. Kepakaran itu soal batas, soal tahu sampai di mana dia paham dan tahu kapan harus berhenti bicara. Disinilah saya jadi teringat satu buku yang penting terbit beberapa tahun yang lalu. Judulnya The Death of Expertise, karya Tom Nichols. Lewat buku itu, Nichols tidak sedang membela para pakar secara membabi buta. Justru dia dengan keras mengkritik para pakar yang arogan dan sok tahu. Dia mengingatkan satu hal penting, bahwa masalah besar zaman ini bukan karena ilmu itu gagal, tapi karena kita menolak ide sederhana bahwa ada orang yang memang tahu lebih banyak dari kita pada umumnya. Hari ini, semua pendapat orang dianggap setara. Kata-kata menurut keyakinan saya sering disejajarkan dengan hasil riset bertahun-tahun. Akibatnya apa? Akibatnya, pakar bukan lagi orang yang menjadi rujukan. Sebaliknya, para pakar sering jadi sasaran kecurigaan publik. Ironisnya, justru di saat kepercayaan ke keahlian runtuh, jumlah pakar di lini masa meledak, menjamur seperti jamur di musim hujan. Inilah paradoksnya. Budaya pakar instan itu dua arah. Ada yang terlalu pede merasa ahli di semua hal. Ada juga publik yang cuma mau percaya kalau pendapat pakar itu cocok dengan keyakinannya. Nichols menyebut fenomena ini sebagai pemberontakan terhadap keahlian. Bukan karena orang ingin lebih pintar, tapi karena ingin selalu merasa benar. Lantas, di mana posisi jurnalisme saat ini? Saya melihat jurnalisme berada di tengah, terjepit di antara dua hal. Dulu media itu berfungsi sebagai penyaring. Media berfungsi membantu publik memilah suara, memberi konteks, dan menunjukkan batas. Tapi sekarang fungsi itu melemah, bukan karena kecepatan dan algoritma, tapi karena media sendiri sering ragu, tidak percaya diri untuk menentukan siapa sebenarnya yang layak disebut ahli. Padahal justru disitulah pentingnya kerja jurnalistik. Mengkritik pakar bukan berarti anti pakar. Masalahnya bukan pada keberadaan si pakar, tapi pada rusaknya relasi antara pakar, publik, dan media. Selama ini julukan pakar sering dipakai sebagai tanda bahwa ini sesuatu yang serius loh, ini pendapat yang kredibel. Tapi jarang ada pertanyaan, apakah pendapat pakar ini membantu publik lebih paham masalah, atau cuma biar kontennya cepat tayang? Di era digital, kebisingan para pakar makin parah. Para pengamat dan orang yang dijuluki pakar ada di TV, di siniar, di YouTube, di TikTok, juga di platform X. Makin banyak yang bicara,
makin publik bingung siapa yang harus didengar. Media sendiri sering terjebak. Untuk alasan cepat, mereka mengutip yang paling tersedia, orang yang paling mudah dihubungi. Atas dasar kata imbang, mereka menyamakan pendapat pakar yang serius dengan komentar pengamat yang asal-asalan. Inilah yang disebut salah kaprah demokratisasi pengetahuan. Semua orang boleh bicara, tapi tidak semua pendapat sebetulnya punya bobot yang sama. Nah, sebetulnya ada cara sederhana untuk menilai kepakaran seseorang. Misalnya, apakah dia menggunakan data ketika menyatakan pendapatnya, atau cuma retorika? Apakah pendapatnya nyambung dengan konsensus ahli lain? Apakah dia punya latar belakang dan rekam jejak yang bisa diuji? Apakah ada konflik kepentingan antara seorang pakar dengan satu isu? Nah, disinilah masalahnya. Tidak ada rumus sakti. Dan disitulah poin pentingnya. Di tengah budaya serba instan, menilai pakar butuh kesabaran. Hari ini kritik publik ke media sering soal satu hal, pemilihan narasumber. Misalnya, publik sering mempertanyakan kenapa pakar itu yang dipilih untuk bicara tentang isu tertentu. Dia bicara sebagai apa? Sampai di mana batas pengetahuannya? Masalahnya banyak jurnalis juga yang belum punya bahasa yang sama untuk menjawab pertanyaan itu. Padahal pertanyaan dasarnya sederhana. Apa sebenarnya yang dimaksud media dengan pakar, dengan pengamat? Semua orang boleh bicara, tapi tidak semuanya harus diperlakukan sama. Tidak semua orang bisa disebut pakar, atau tidak semua orang bisa dijuluki pengamat. Saya menyatakan pendapat ini bukan untuk membungkam orang yang mengaku pakar atau pengamat, tapi ini soal bagaimana media memberi konteks dan mendudukkan orang pada tempat yang seharusnya. Menampar halus budaya pakar instan bukan berarti memusuhi orang-orang yang ingin bersuara di lini masa. Ini soal bagaimana kita mengembalikan batas kehati-hatian dan kejujuran intelektual. Di tengah kebisingan suara para pengamat, saya sebenarnya masih percaya satu hal, bahwa jurnalisme yang pelan, yang slow, jujur, dan sadar batasnya masih punya tempat. Mungkin media seperti ini tidak viral, mungkin juga tidak disukai banyak orang. Tapi di tengah kebisingan, justru media seperti itu adalah bentuk keberanian yang paling langka. Demikian teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung podcast ini terus berlanjut. Taufik.